Halo, selamat siang sekali Polda Lampung. Pada hari ini, podcast Humas Polda Lampung kedatangan tamu yang face-nya sangat familiar banget. Bung Denny Ribowo. Ya, tapi pun Iya pun, luar biasa. Pada siang hari ini, Bung Denny datang khusus berbicara tentang 110. 110, 110. 110. Saya ingin tanya nih, kalau kami polisi ngerti nih, 110 itu apa? Kalau Bang Denny selaku masyarakat atau bagian dari masyarakat, apa sih yang diketahui dari 110 itu? Jadi yang pertama saya terima kasih sudah diundang sini. Saya pertama ada anggota Polda Lampung menghubungi saya. Oke. eh, Bisa nggak kita ngobrol dengan Bu Kabit, dan saya salah satu pengagum Ibu yang ini artisnya Polda Lampung yang tiap hari yang saya lihat muncul di televisi, muncul di media-media yang dengan gudang kesibukan Polda Lampung yang merilis Betul? bagaimana menyajikan informasi yang akurat untuk masyarakat. Saya tertarik itu dengan 110. Saya selalu selaku wakil rakyat yang dari Provinsi Lampung selalu setiap ada kegiatan di dapil saya selalu sosialisasikan. Kenapa misalnya 110 itu kan menjawab keluh kesah masyarakat yang selalu menyampaikan susah lapor polisi bayar. Kita kalau nggak bayar lapor polisi itu nggak ditanggapi. Tapi Polri hari ini saya cukup bangga dengan call center 110 itu malah teleponnya pun gratis. Dan memang sebagaimana kita ketahui butuh waktu juga kan kalau misalnya polseknya jaraknya sampai 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo kan tentu butuh waktu juga untuk datang ke TKP. Tapi saya pernah ada kejadian di dapil saya sosialisasikan dan ternyata Pak, betul Pak, ketika kita telepon 110 nggak berapa lama itu petugas itu datang itu. Nah itu saya tertarik, maka bilang, Bang ngomong 110 dong di Polda Lampung. Jadi sudah ada pengalaman ya Bang ya? Udah, Waktu itu Abang di mana? Di daerah mana? Di Bandar saya Lampung atau di luar di Bandar Lampung? Kanan malahan. Oh, Buah Kanan? Kanan ada kejadian curanmor. Curanmor. Curanmor di Ah, kampung saya itu kan polseknya sekitar 15 kilo lebih lah, ke 20 oke. kilo dengan Termasuk jalan jauh ya Bang ya, 15 jauh dan kilo? jalannya rusak. Iya, Nah, gitu. butuh ya sekitar hampir 2 jam baru datang polisi, anggota polisi 2 langsung jam? 2 jam ke Oke. TKP. Nah, pertama yang datang itu Babin, karena Itu kan polsek ya polsek, polsek apa Bang waktu itu yang datang? Polsek Negeri Agung, Negeri Agung. Kabupaten Kanan. Berarti dari Samaptanya. Dari Samaptanya ya, Samapta hanya Polsek. itu jadi akses mudah ini yang menurut saya hal positif yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Di tengah Polri ini kan selalu dilemahkan. Saya salah satu yang membela Polri itu untuk jangan sampai dilemahkan. Oh, Nah, salah satunya adalah 110 ini. Jadi nggak ada alasan lagi, misalnya di luar sana kan narasi negatif tentang Polri, susah lapor ke polisi, harus bayar, percuma lapor nggak ditanggapi. Nah, ini menurut saya narasi-narasi itu narasi yang sudah usang dan masyarakat sekarang sudah pada melek, banyak yang masih yang chatting ke saya, yang hubungi saya, betul apa 110 itu ya karena saya sering bikin video di sosmed saya untuk sosialisasikan karena menurut saya seberapa majunya daerah itu, semakin majunya daerah itu semakin banyak angka kriminalitas karena pasti ada ketimpangan sosial di situ. betul. Nah, di situ belum lagi yang hari ini kita di apa namanya, ya kita tahu lah saya harus ngomong bahwa musuhnya Polri itu sebetulnya kan mafia-mafia. Ini saya ngomong ya bukan Polri ya. Saya sebagai masyarakat, ya Ya, mafia narkoba, mafia judi yang ingin selalu melemahkan Polri di situ kan. Karena kan mereka kan yang kalau kata Pak Hugeng orang yang tidak suka dengan Polri itu dia jiwanya jiwa penjahat. betul. Nah, ini yang makanya saya setiap saat bahkan saya suka live streaming, saya sampaikan walaupun hanya dua tiga kali saya sampaikan dalam live saya bahwa penting kita harus membersamai Polri. Makanya saya pernah buat hashtag tuh kami bersama Polri karena kita menurut kita kan dengan satu Babin Kamtibmas untuk mengamankan 2 desa itu kayaknya kurang
Kurang Masih apa kurang ya? ya Bang ya? Masih kurang jauh lah. Jadi seharusnya gimana nih Bang? Ya Kalau harusnya untuk 2 desa ada berapa babin yang diperlukan? satu pun cukup, tapi maksud saya harus masyarakatnya harus memberikan dukungan terhadap Polri. Tanpa dukungan, ya nggak mungkin misalnya 400 kakak, Polri-nya harus 200, itu nggak mungkin. Iya. Tapi bagaimana kehadiran Babin Kamtipmas itu sering saya bilang, Pak, Bu, kalau saya reses, itu Pak Babin itu ya jauh dari rumah ya. Kalau dia masuk ke sini kasih makan. Oh, Karena kalau di desa-desa itu susah, Bu. oh Kalau, gitu. kalau, kalau apalagi di gunung-gunung. Nah, teman-teman Babin itu kan ujung tombak dari Polri. Jadi menurut saya wajahnya Polri di masyarakat. Saya tahu mereka bekerja susah payah ya. Kemudian ketika ada kejadian apa-apa selalu menjadi permasalahan, dimasalahkan oleh masyarakat gitu. Maka apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, saya selalu mengajak, ayo dong kita dukung Polri dengan cara kita berkolaborasi dengan Polri. Kalau ada kejadian tindak pidana, jangan main hakim sendiri, telepon ke 110. Oke. Karena gratis, nggak ada alasan lagi. Seru Gitu. nih Bang ya. Tadi Abang menyampaikan 110. Ya Bang. Kalau perlu kita menormalisasi 110. Iya. Dan itu digunakan di pikiran kita dan kita validasi bahwa setiap hari kita harus ingat 110 ya. Harus ingat 110. Terus yang kedua ada lagi yang menarik nih Bang. Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas. Tadi Abang menyampaikan bahwasanya kalau perlu dikasih makan. Padahal sebenarnya nggak dikasih makan nggak apa-apa loh Bang. Kasihan. Mereka tuh datang dengan nothing tulus loh Bang. Kasihan. Ya, karena mereka sudah punya gaji, Iya. gitu kan. Tapi Jadi tetap aja lah, ini maksud saya, sekecil apapun itu, kolaborasi, kalau dia datang kita kasih makan. Nggak ada kopi aja. kopi, apa kan? Nggak ada kopi juga nggak apa-apa loh Nggak Bang. apa-apa. Yang penting dibalas dengan senyum aja dari masyarakat, Iya, nggak apa-apa Bang. Karena polisi itu kan ya barangkali ada yang oknum, tapi polisi baiknya lebih banyak. Kejadian saudara kita yang gugur kemarin membela Almarhum Bribka Anumerta Arya Supena itu adalah salah satu potret polisi yang sesungguhnya. Betul. Jadi kalau polisi baik itu ya memang baik. Polisi yang tidak baik itu semua juga lah. Semua juga ada beberapa nggak ada yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini bagaimana kita menyempurnakan kerja-kerja Polri itu, bagaimana kita harus mendukung teman-teman Polri ya. Bagaimana caranya, misal kalau ada tindak peristiwa kejahatan di satu wilayah itu ya kita harus kasih info 110. Itu menurut saya sangat, karena saya kemarin juga di depan teman-teman media saya sampaikan 110 itu keren loh, saya bilang. Apa iya? Nah kita coba, saya bilang. Saya telepon langsung dijawab. Wah, responnya cepat ya, tapi saya langsung sampaikan kan, saya Denny Ribowo, anggota DPRD Provinsi Lampung. Saya takutnya dianggap main-main. Diterima ya Bang ya? Diterima, langsung Diterima direspon. sama anggota merespon. Langsung direspon, terus teman-teman, wih udah kayak 911 ya, dia bilang. Ini 911-nya Indonesia. Ya. Tapi bagus juga sih Bu ya, tapi kalau bisa sih semua terintegrasi di situ ya. Betul. Bukan hanya kayak saya lagi tadi ngobrol-ngobrol di luar studio ini, gimana DPR juga misalnya ada jalan rusak atau apa bisa ke 911 ke 110 iya. langsung dilempar ke DPR gitu. Misalnya ada kebakaran langsung ke apa namanya dinas kebakaran gitu kan. Nah, ini juga terintegrasi. Nah, waktunya lah sekarang kita berkolaborasi, misalnya jangan ego sektoral ya. Jangan ego sektoral. Nah, begitupun masyarakat. Karena ini kita ya itu sih bilang, kita itu diwarisi dari kecil. Memang sudah didoktrin oleh pihak-pihak itu. Misal, anak kecil itu kalau dia nangis, "Wis, ada polisi, ada polisi." Ditakut-takutin ya? Takut-takutin gitu. Nah, sekarang enggak ya? Sekarang udah mindset itu udah mulai pudar kan. Oke. Pelan-pelan udah mulai hilang. Udah kalau ditanya, "Ada yang mau jadi apa?" Polisi. Oh, Begitu kan sekarang. Kalau dulu kan enggak kan, kita kan selalu nggak mau jadi polisi. Iya. Awas ada polisi, ada polisi. Kalau hari ini Takut ya? iya, kalau hari ini enggak. Ditanya, "Ada yang mau jadi apa?" Menjadi polisi. Mau jadi ya, artinya mindset masyarakat yang harus dirubah. Mindset, perubahan mindset ya Pak. Perubahan mindset Dari masyarakat. dari masyarakat. Oh gitu. Nah, kita dari DPR itu selalu mendukung dan bangga dengan Polda Lampung yang selalu mengungkap kasus-kasus besar yang menyebabkan kerugian negara, menyebabkan kerugian di masyarakat. Terutama kemarin
soal TPPO ya. Iya betul. Nah ini luar Perdagangan biasa, orang, Bang. perdagangan orang luar biasa ya. Nggak boleh ada perdagangan manusia, apalagi kita juga sangat prihatin dan berterima kasih kepada Polda Lampung sudah melakukan tindakan tegas Terima kasih. terhadap para pelaku yang menurut saya tidak manusiawi ya. Sebagaimana kita kan ketahui bahwa hukum tertinggi itu kan adalah apa namanya, keselamatan masyarakat. Udah gitu hukum tertinggi bagi kita kan penyelenggara negara itu bagaimana kita memberikan kenyamanan, keamanan untuk masyarakat. Nah kalau nggak aman, nggak nyaman, teleponnya ke 110 110. gitu. Padahal mudah loh Bang, angka diawali dari kan 1. Satu, Udah sebelum 1 tuh udah 0 ya, jadi ya 110. 110. Mudah ya? Kalau ada misal ada kecelakaan, boleh kan telepon 110? Boleh, Misal terus kemudian ada kejadian yang dicurigai, misalnya ada transaksi narkoba dan lain-lain. silakan. Kemudian ada tindak kejahatan, jambret segala macam. Ya, Bisa ya, semua kejahatan semuanya bisa di situ. bisa di Dan pada saat masyarakat atau Abang menelpon 110 dimanapun Anda berada, dia akan langsung tersambung di mana wilayah polsek atau polres di mana Anda berada. dan apakah nanti penelponnya akan dirahasiakan pelapornya? Sekarang sudah mudah loh Bang, siapapun yang menelpon ke 110 akan terdetek, ketahuan Anda berada di mana, kemudian siapa yang menelpon, itu sudah ketahuan. Enggak kan ada masyarakat misalnya, saya telepon Pak Denny ke 110 melaporkan itu ada transaksi narkoba. Apakah saya diamankan? Dilindungi. Dilindungi. Seperti itu ya. Ya, kalau kami itu selama laporan itu dari masyarakat, itu pasti akan dijaga oleh anggota Polri. Pantesan sering laporan masyarakat gitu, Iya, disebutkan nama tidak ya. pernah disebutkan laporan Bang Denny, nggak pernah Bang. Ya. Jadi laporan masyarakat gitu. Iya. Karena kan kita semua bagian dari masyarakat Bagian ya. dari masyarakat Gitu. ya. Tinggal bagaimana kita mengatasnamakan masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baik. Yang baik. Iya, yang mengimprove bagaimana kita lebih menciptakan lagi safety, surely itu harus ada Bang. Jadi pengertian aman itu kan ada 4. Jadi kita harus wujudkan rasa aman itu di mana? Perlindungan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat. Bu, kalau saya boleh tanya ya, kan sering sekali polisi itu disudutkan, dilemahkan gitu. Terus teman-teman polisi itu ngerasanya gimana sih? Responnya seperti apa sih? Masyarakat menyudutkan Polri. Kalau kami sebagai anggota Polri ya, kami sudah terbiasa seperti itu. Tetapi kita tidak menormalisasi kebiasaannya. Kita menerima kritikan, menerima saran. Nah, contoh saja nih, kita ada konten di IG atau di medsos Humas Polda Lampung ya. Di situ ada yang nge-DM nih, ini nih begini ada kejadian ya. Nah, itu kita merespon, oke lah, 110 dan ini alternatifnya silakan aja masyarakat meng-DM di salah satu konten kami walaupun berbeda temanya ya, tapi kami cepat merespon. Lah, kedua, lalu itu adalah salah satu respon balik dari kami bahwa kami itu tidak menolak informasi dan laporan dari masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana kalau suatu peristiwa di mana ada yang mend-DM atau langsung memojokkan Polri, kami sebagai anggota Polri itu selalu berpikiran positif ya Bang ya. Ini versi kami ya. Nah, Kak. Jadi positif, dan kedua adalah langkah-langkah kita apa? Mengecek apakah berita itu kebenarannya bagaimana. Ya, truthnya ya Bang ya. Jangan sampai kita misinformasi atau disinformasi. Gitu. Kalau itu informasi benar, kita itu kan punya ada yang namanya pengawasan internal. Bitpropam ya Bang ya. Jadi itu pasti akan turun. Nah, disitulah. Jadi pihak internal kita, pengawasan kita tuh ada Bitpropam, ada dari Itwasda, semuanya itu pembinaan internal kami. Nah, lalu bagaimana pada saat sudah dicek kalau itu ada kebenarannya sudah valid, dan pada saat turun menemukan fakta-fakta kenyataan itu yang betul, itu akan ditindak tegas oleh pimpinan sesuai dengan aturan. Suka ragu nggak sih? Ragu yang bagaimana nih Bang? Misalnya nih dalam ada satu perkara tindakan, kan kita nggak tahu nih ya, suka ragu nggak gitu, misalnya ada satu perkara akan ditindak misalnya, misal ya, Pak Prabowo itu punya komitmen untuk memberantas mafia migas solar apa. Saya lihat Polda Lampung luar biasa tuh kemarin
menyelamatkan kerugian negara berapa, terus di Polres-Polres itu. Suka ada ragu-ragu nggak sih? Jangan-jangan nih punya siapa nih? Ragu-ragu dalam hal bertindak Bertindak. atau bagaimana? Dalam penegakan hukum itu. Bang, hukum itu masyarakat di depan hukum itu semua sama. Tidak ada pembeda, tidak ada memandang bulu. Jadi kita ini di depan hukum itu semua sama. Apalagi sekarang ada KUHP baru. Kita harus betul-betul mensosialisasikan dan melaksanakan loh Bang. KUHP baru, kemudian KUHP, kemudian penyesuaian. Itu kita harus secara masif harus menerapkan itu. Iya. Pasal-pasalnya juga udah berubah nih Bang. Ya artinya apa? Kita bersama-sama menciptakan bahwa negara kita negara hukum. Iya. Agar kita harus patuh kepada hukum yang ada. Nah, kita sebagai aparat kepolisian yang juga istilahnya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat, suri tauladan kepada masyarakat. Tapi ingat Bang, kita berawal dari diri kita sendiri. Iya. Gitu. Itu kalau kami sebagai aparat versi kami ya Bang ya. Jadi it's okay, mau dikritik silakan, diberikan saran silakan. Kan tadi Abang bilang, kita bukan manusia yang sempurna. Ya. Kita juga manusia loh Bang. Hanya saja pembedanya Abang bajunya warna krem, saya warna coklat. Iya. Gitu kan? Jadi baju apa yang kita kenakan, kita lakukan sesuai job kita, tugas jadi, kita. Terakhir saya pengen tanya nih. Oke. Kan semakin masif 110 masyarakat semakin banyak mengetahui mudah sekarang lapor polisi. Ya. Banyak nggak sih kasus-kasus yang ditangani melalui laporan masyarakat dari 110? Banyak banget Bang. Jadi di Polda ini juga ada tempat comment center. Di situ menerima laporan dari masyarakat 110 dan setiap hari petugas yang berada di situ membuat rekapan. Mereka ini 1 kali 24 jam telepon masyarakat mereka terima loh, tetapi dibagi per shift ya Bang. Makanya ada laporan, ada yang namanya full time ya? Full time, mystery call yang nelpon aja tapi pas dijawab oleh petugas nggak ada suara. Itu juga ada loh Bang. Oh yang ngetes itu. Nah, itu ngetes kan. Gitu kan. Ya, gitu. Itu ada dikelompokkan loh Bang. Jadi kalau ada masyarakat yang menelpon tapi nggak ada suara, kelompoknya ada. Kemudian ada telepon dari masyarakat, kita menjawab ada jumlahnya dalam sehari. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Kita menjawab dari masyarakat tindak lanjutnya seperti apa. Ada lagi yang keempat nih Bang. Masyarakat menelpon sampai mengatakan, Pak, jangan hal-hal yang aneh-aneh loh Bang. Contohnya di luar konteks dari masalah keamanan. Harusnya kan kita berpikirnya ada kejadian apa nih. Ternyata di luar dari itu ya mungkin telepon iseng. Mungkin mau nelpon nama Dedeh deh. Curhat gitu ya. Ini kayaknya makin seru aja ya. Iya Bang. Jadi kalau saya sih statement terakhir saya di podcast kita, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung, kita dukung Polri dalam hal kinerja, bagaimana berkolaborasi dengan Polri. Bila ada kejadian-kejadian di wilayah kita, segera hubungi 110, jangan ragu-ragu bahwa semakin Polri itu dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kita masyarakat Provinsi Lampung tidak akan tinggal diam, kita akan mendukung Polri dan kita akan bekerja bersama dengan Polri menciptakan keamanan dan kenyamanan di wilayah kita. Keren. Luar biasa. Baik, sekali Polda Lampung, siang ini kita sudah diskusi dengan Bang Denny. Terima kasih Bang Denny atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan, sudah kita diskusikan memberikan berkah bagi yang mendengar dan melihat, dan semoga masyarakat lebih teringat lagi dengan 110. Terima kasih, kita sudah di akhir penghujung. Kali ini saya akan memberikan himbauan normalisasi 110 setiap hari di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.